Siapa yang pernah buat tanda salib begini? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada jangan tunjuk jari, diam aja. Ya. Ya. Siapa tahu Nah, nanti kan. ini ciri Katolik yang baik itu menyediakan. Hari ini. Coba gitu. Ya. Belum diapa-apakan saja celana merosot. Kita ngobrol sambil pinarek ya. Ya, silakan duduk. Iya. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang bangga menjadi Katolik? Saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau duluan? Jangan. Jangan. Ya, sekarang hidup di dunia ini indah. Nanti dulu gitu ya, Tuhan. Soalnya siap bangga semua. Pertama, terima kasih kepada SD Canisius yang menampilkan tema Aku Bangga Sebagai Katolik dengan luar biasa. Tepuk tangan. Tadi Mas siapa? Mas Dion. Mas Dion. Mas Dion kan tadi di situ mancing ya. Ya, pada masa Covid ini mancing. Kenapa dia tidak dapat ikan? Kenapa? Kenapa? Enggak apa? Seandainya di situ ada air, ada ikan, kenapa Mas Dion tidak dapat ikan? Tidur. Tapi kan ada pancingnya begini. Ada dikasih umpan. Ikannya sedang pakai masker. Masa Covid. Masa Covid ikannya pakai masker ya. Tadi bagus ya. Mas Dion bermimpi ya, bagaimana ada kebaikan berlawan dengan kejahatan. Dan kita lihat ada yang tadi pakai baju pakaian mesdinar. Mesdiner, putri altar, artinya dekat dengan Tuhan. altar. Maka seseorang yang dekat dengan altar diharapkan dekat dengan Yesus. Maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan dan perlindungan dari Yesus sendiri. Bayangkan tadi kejahatan, mau kejahatannya banyak gitu ya. Tadi digambarkan dengan banyak orang. Belum diapa-apakan saja celana merosot. Kalah sebelum berperang ya, Monsinyur. Luar biasa kan? Padahal itu di skenario tidak ada. Tapi kalau kejahatan kalah luar biasa oleh kekuatan Tuhan. Lalu datang orang yang lebih besar, tetap kalah ke kekuatan itu. Dan tadi terima kasih ya, Mas, yang Katolik tadi siapa? Oh, ini tanda salib ya? Iya, Penta. Siapa? Penta. Penta, ya. Bangga sebagai Katolik bukan berarti menyombongkan diri sebagai Katolik dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menunjukkan identitas secara apa adanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak usah dalam nama Bapa. Dilempari orang ya. Itu namanya ngajak berantem ya. Jadi cukup seperti tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Penta. Satu tadi yang hijau? Krista. Krista Katolik bukan? Katolik. Ya. Buat tanda salib? Buat. Tapi tadi begini nih. Siapa yang pernah buat tanda salib begini? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang ada jangan tunjuk jari, diam aja. Ya. Kenapa dia bilang malu, takut, tidak percaya diri? Itulah apa yang dialami oleh kita, tidak percaya diri. Kenapa tidak percaya diri? Tidak percaya bahwa Yesus yang saya imani ada di samping saya, ada di belakang saya, ada memberi kekuatan kepada saya. Sedangkan tadi ya, Penta menunjukkan bahwa puji syukur lagi ya. Kitab suci disebutnya ya. Kitab suci puji syukur dengan bangga baru pulang dari gereja. Ya. Jadi ini Katolik percaya diri apa adanya, Katolik kurang percaya diri. Kalau yang ini Katolog. Nah, itu yang tidak bisa itu Katolog ya. Katolog ya. Jadi tidak Bang. Nah, Mas Angkringan ya. Mas Angkringan Katolik bukan? Diceritakan. Katolik. Ya. Kenapa tidak berani buat tanda salib atau tidak berani memakai kalung salib? Kalung salibnya bilang, kenapa?
Takut. Bukan, tidak pernah ikut tisom. Tidak pernah ikut jambore sekami. Ya. Kalau ikut jambore sekami pasti akan berani. Ya, maka tadi lulusan tisom 1, tisom 1, coba ya. Makanya apalagi ditambah jamnas sekami. Orang akan tumbuh keberanian dengan tadi ya, bersahabat dengan banyak orang. Ini seiman Katolik, kenapa? Supaya kita kuat iman Katolik, ketika pulang bukan hanya bergaul dengan orang Katolik, bergaul dengan siapapun. Ya, dengan percaya diri tadi. Tadi disebutkan juga males ya, disebut males. Siapa yang males? Nggak ada. Nggak ada. Di Jamnas tidak ada. Kalau saya tanya siapa yang males? Ada. Ada. Padahal angkringannya jelas berani ini disebut. Angkringan Canisius. Ini kan Katolik ya. Nah berani. Maaf Mo. Tapi ini istrinya yang berani. Iya. Ya, betul. Pak Kani dan Bu Sius. Oh. Pak Kani dan angkringan Kani sih. Pak Klari dan iya. Kanis itu kan anjing ya. Jadi Kanis Busius ya. Kanis itu kan anjing. Maka kalau yang tidak berani itu anjing ya. Nah, jadi sebetulnya tadi ada lagu Aku Bangga Menjadi Katolik ya. Aku jadi bangga kan. Disebutkan di situ, kenapa bangga jadi orang Katolik? Satu, dinyanyikan itu karena berdoa untuk semua orang, ya, berderma untuk semua orang. Lalu yang ketiga, berkurban dan bersaksi. Apakah itu yang membuat kita bangga? Bukan. Itu adalah buah-buah seorang Katolik yang bangga akan dirinya. Buah-buahnya itu. Tapi kenapa kita bangga menjadi Katolik? Pertama-tama kenapa kita bangga menjadi Katolik? Pertama, kita punya 7 sakramen. Luar biasa. Waktu pertama saja, sakramen yang pertama, sakramen apa pertama? Baptis. Dengan dibaptis kita menjadi Katolik. iya, betul menjadi Katolik. Maksudnya menjadi anak-anak Allah gitu. Ya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, luar biasa. Coba, ini yang kecil begini anak Allah gitu. Ya, ini anak Allah, ini anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Dan apa yang disebut dengan Katolik? Sekali dibaptis menjadi orang Katolik, anak Allah sampai mati. Anak Allah, luar biasa. Maka kalau kita anak Allah, bapaknya siapa? Allah. Iya. Coba, kalau kita ada apa-apa waktu ya di rumah, kalau kita diganggu oleh teman, siapa yang marah? Orang tua kan? Demikianlah, kalau kita diganggu oleh iblis, siapa yang marah? Allah. Ya. Allah yang marah. Ya. Maka kita dengan sakramen baptis disebut menjadi anak-anak Allah seumur hidup itu, ya. Nanti kalian bagaimanapun berhadapan akan menjadi seorang orang Katolik yang sungguh. Lalu di dalam sakramen itu ada yang terpenting, yaitu sakramen apa? Ekaristi. Nah, kita bangga sebetulnya karena Katolik mempunyai sakramen Ekaristi. Yesus berkata di dalam Matius 28:20, "Pergilah ke seluruh dunia, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Luar biasa ya. Sekarang Yesus ada di mana? Ada di mana-mana ya? Ah, bagus. Pernah lihat Yesus tidak? Oh. Siapa yang pernah lihat Yesus? Ah, di mana? Apa? Lihat patung Tuhan Yesus ya. Lihat foto, lihat patung Tuhan Yesus. Pernah menyentuh Tuhan Yesus tidak? Aduh, belum pernah jadi orang Katolik menyentuh Tuhan Yesus, rugi. Rugi. Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Dan itu konkret. Yesus tidak bohong, betul. Di mana? Perayaan Ekaristi.
Yesus hadir secara real dan sakramental dalam perayaan Ekaristi. Nyata. Orang yang sakit pendarahan ketika bertemu dengan Yesus apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Betul ya? Dalam perayaan Ekaristi kita komuni. Bukan hanya menyentuh, tapi memegang, menyantap Tuhan sendiri yang berkenan menjadi kekuatan kita. Luar biasa. Tidak ada ya orang yang memiliki Ekaristi seperti kita ini. Maka kalau setiap minggu sempatkanlah anak-anak pergi perayaan Ekaristi. Tadi luar biasa ya di kapel besar. Jam 6 kurang 5 saja kapel sudah penuh ya. Maka kalau kalian kadang-kadang penuh gitu ya, sempatkan selalu komuni. Jangan aduh udahlah tanggung, nggak usah komuni aja, susah ambil komuninya. Kan kadang-kadang dalam acara besar kan susah. Tidak, kalau perlu kejar romonya atau suster yang membagi komuni, minta komuni belum. Iya begitu. Saya lihat di beberapa pertemuan itu anak-anak mengejar. Saya belum komuni, ya di pertemuan besar itu minta komuni karena belum itu. Karena apa? Tuhan Yesus. Ya, apalagi kalau setiap hari perayaan Ekaristi luar biasa. Para imam itu bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari perayaan Ekaristi. Ya. Bapak Uskup ngunjuk Siap. dulu. Ya. Siapa tahu Nah, nanti kan ini ciri Katolik yang baik itu menyediakan. hari ini. Coba gitu. Ya, itu hanya nonton saja coba. Karena sudah malu Pak. Batur nuwun. Jadi perayaan Ekaristi, sakramen-sakramen itu luar biasa perayaan itu. Ya. Jadi perayaan Ekaristi itu luar biasa. Yesus sungguh-sungguh hadir. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh kita. Ya. Maka fokus konsentrasi. Maka heran kalau ada orang tertidur dalam perayaan Ekaristi. Ya. Jadi mau ngantuk seperti apapun, kurang tidur seperti apapun, kalau kita bertemu dengan orang yang penting, luar biasa. Dan barang yang paling suci di dunia itu apa? Komuni. Tidak ada yang paling suci, lebih suci. Bahkan Santo Faustina itu berkata, dan Santa Faustina dan Santo Maximus Kolbe berkata, seandainya malaikat bisa iri hati, malaikat kan tidak bisa iri hati ya, tapi seandainya bisa iri hati, dia akan iri hati pada manusia. Kenapa? Karena manusia menyambut tubuh Kristus. Malaikat tidak. Manusia menyambut tubuh. Kita menyambut tubuh Kristus. Dan lebih, seorang ateis berkata, ya, masalahnya itu adalah bukan banyak, ada orang-orang Katolik yang belum yakin betul Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi. Seorang ateis itu artinya tidak percaya pada Tuhan. Ya, seorang ateis tidak percaya pada Tuhan. Dia heran lihat orang-orang Katolik tapi kagum. Karena apa? Menganggap Yesus hadir secara real dan sakramental dalam perayaan Ekaristi. Maka kata ateis itu, seandainya orang Katolik itu betul-betul sadar bahwa itu Yesus dan mengimani Tuhannya, maka kalau menyambut komuni, dia akan menyambut komuni sambil berlutut. Karena Tuhan sendiri. Sehingga persiapan untuk menyambut komuni juga, kalau kita sadari, harus luar biasa kita siapkan. Coba saja, kalau kita bertemu dengan orang penting, dengan artis, ya, dengan pastor, uskup, paus, presiden, pasti kita tidak akan ngantuk. Ya, demikian juga kalau kita sadar betul hadir dalam perayaan Ekaristi, kita tidak akan mengantuk. Sakramen yang berikutnya adalah sakramen Krisma. Ya, betul, sakramen Krisma. Dalam sakramen Krisma kita dapat apa? Dek, dalam sakramen Krisma kita dapat apa? Minyak suci. Ya, kalau minyak suci itu kalau mau sakramen pengurapan orang sakit, ya. Tapi ini juga minyak suci, ya. Minyak Krisma. Ya, minyak Krisma. Kita diberi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Ada berapa karunia? 7. 7. Coba.
Siapa yang belum sakramen penguatan? Ya, nanti cepat pada umurnya menerima sakramen penguatan. Karena apa? Luar biasa ini juga yang membuat kita bangga. Kenapa? Kita diberi 7 karunia Roh Kudus. Waktu dibaptis kita dicurahi oleh Roh Kudus. Waktu sakramen penguatan kita dikaruniai oleh 7 karunia Roh Kudus. Luar biasa. Salah satu aja karunia, yaitu karunia nasihat. Ya, karunia nasihat. Karunia nasihat itu hanya karunia yang membuat kita mendengarkan nasihat Tuhan. Misalnya, siapa yang di sini masih nyontek? Ada? Nggak usah tunjuk jari. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi saya pernah bertemu. Anak berkata, aduh Bapak Uskup, saya ketahuan nyontek. Padahal sebelum nyontek saya sudah berdoa. Tuh. Ya. Nyontek saja berdoa, gitu ya. Betul nggak? Ya. Nah, roh nasihat membisikkan kita, jangan. Dan roh nasihat itu juga yang membuat kita, nanti dengan roh keperkasaan. Nah tadi yang dari Venda itu ya, ini ya, Venda. Itu adalah roh keperkasaan. Roh kekuatan yang membuat orang mau mewujudkan nilai-nilai Katolik. Roh ibadat coba. Roh yang menggerakkan orang untuk berdoa. Maka setelah sakramen penguatan saya selalu mengatakan supaya 7 karunia Roh Kudus ini efektif dalam diri kita, maka kita harus terbuka pada Roh Kudus dan biar Roh Kudus itu bekerja. Maka orang yang sesudah mendapatkan sakramen Krisma, sepantasnya juga ia tergerak oleh Roh Kudus untuk berdoa. Luar biasa. Maka jangan heran kalau sudah pulang dari sakramen penguatan, tiba-tiba ke rumah berkata, Pak, Bu, mari kita berdoa. Dalam ada angin apa? Roh Kudus, Bu. Iya betul. Ya, Roh Kudus itu luar biasa. 7 karunia Roh Kudus coba kita itu. Ya, roh kebijaksanaan, roh pengetahuan, ya, roh pengertian, itu semua diberikan kepada kita, ya. Dan luar biasa roh itu nah itu 3 sakramen diantaranya, tapi ada 7 sakramen. Lalu yang kemudian itu adalah devosi. Kita punya devosi, ya. Orang lain tidak, tapi kita punya devosi. Devosi yang paling besar adalah devosi Maria yang paling populer. Tetapi devosi Maria seharusnya mengantar pada devosi Ekaristi lagi, yaitu sakramen Maha Kudus. Ya, devosi. Ada murid terkasih. Murid terkasih siapa dalam Injil? Yohanes. Yohanes disebut murid terkasih ya. Murid terkasih. Kita punya sebagai orang Katolik punya doa apa? Salam Maria. Itu kata-kata siapa? Malaikat dan Elizabeth. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ya, selesai kan? Lalu Elizabeth berkata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Kita tambahin Yesus, baru kemudian doa gereja. Kata-kata malaikat dan kata-kata seorang kudus di dalam kitab suci. Yang menjadikan kita melantunkan doa rosario. Siapakah kita? Apakah kita lebih kudus dari malaikat sehingga kita tidak berani mengucapkan doa salam Maria? Berapa murid Yesus? Ada berapa? 12. Siapa yang murid terkasih? Ada berapa? 1. Murid Yesus banyak tapi murid terkasih 1. Siapa murid terkasih itu? Yohanes. Kenapa Yohanes menjadi murid terkasih? Yesus berkata di dalam Yohanes 19:26. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Sejak itu ia menerima ibunya di dalam rumahnya. Maka orang-orang Kristen, kita semua pengikut Kristus, yang menerima Maria di dalam rumah hatinya adalah murid terkasih. Banyak orang mengaku saya murid Kristus,
saya pengikut Kristus. Tapi kalau tidak menerima, Maria di dalam rumah hatinya belum menjadi murid sih seperti Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Maka rosario itu yang tadi ya. Ini juga tadi saya lihat dulu. Maka di kantong anak-anak sejak kecil harus ada rosario. Saya juga selalu mengantongkan dari kecil itu rosario. Ya, tuh. Ada rosario. Selalu dari dulu, ya. Dari kecil sejak musdina. Saya ingat waktu kalau lihat foto saya artinya di seminari menengah Mertowi dan ini 40 tahun lalu, ya, sekitar 40 tahun lalu. Saya sebagai anak seminari itu saya sudah pakai kalung. Kalungnya besar dulu. Kalau lihat foto saya pakai kalung besar. Di kendaraan umum dan lain sebagainya. Makanya kenapa sekarang jadi uskup ya. Dulu pakai kalung besar. Diberi anugerah oleh Tuhan gitu ya. Diberi upah gitu ya. Tapi kalau saya ingat. Dulu tidak membayangkan saya pakai. Ya salib gitu ya. Kalung besar kalau itu ya. Jadi memang ini identitas. Namanya juga saya kan Antonius. Sudah jelas menjadi Katolik, tidak disingkat A, Subianto, tapi Antonius. Maka dipanggil di mana-mana Antonius dulu. Maka orang berkata Katolik ya, Katolik, Antonius. Bapak Katolik, Katolik dong, namanya juga Antonius, ya. Ya, Katolik. Nah, jadi kebanggaan. Lalu kebanggaan yang ketiga, unsur ketiga, singkat lagi, Gereja Katolik itu adalah satu. Tidak ada pemimpin agama lain yang di seluruh dunia hanya satu pemimpin. Hanya gereja Katolik. Siapa pemimpin gereja Katolik? Paus Fransiskus. Paus Fransiskus berkata A, semua uskup akan mengikuti A, pastor akan A, umat akan A. Luar biasa. Ya. Paus Fransiskus akan berkata B, semua akan B dan semua akan B. Dan yang luar biasa dari Petrus sampai ke imam yang sekarang, maka kan Petrus kepala para rasul, ada para uskup itu disebut dengan pengganti para rasul, lalu dibantu oleh para imam. Para uskup ditumpangi tangan sejak zaman dulu oleh para rasul. Dan para uskup ini menumpangkan tangan lagi kepada para imam menjadi uskup terus menerus dalam gereja Katolik tidak terputus. Jadi para imam itu mendapat berkat langsung turun-temurun dalam satu garis tak terputus dari para rasul. Karena itu kita satu gereja Katolik yang satu Katolik, satu kudus dan apostolik berdasarkan para rasul. Saya bertemu dengan seorang uskup Anglikan. Anglikan tahu ya? Gereja Katolik Inggris yang memisahkan dari gereja Katolik pada tahun 1534. Saya baru-baru ini bertemu dengan uskup Anglikan di Bangkok. Dia menjadi Katolik. Uskup Anglikan menjadi Katolik. Ketika menjadi Katolik, ia berfungsi sebagai seorang imam. Tidak lagi uskup karena jalurnya berbeda. Sedangkan karena uskup bisa mentabiskan imam. Sedangkan imam tidak bisa mentabiskan sesama imam untuk menjadi imam. Uskup bisa mentabiskan uskup untuk menjadi uskup. Ya. Maka yang uskup Anglikan ini, ia tetap menjadi imam, tetapi tidak menjadi uskup. Ya, maka dipanggilnya tetap Monsinyur. Waktu itu ditanya, Bapak Monsinyur, kenapa mau menjadi Katolik? Dia yang katakan apa? Ajaran kami sama, tapi satu yang berbeda. Katolik itu sistemnya satu, pimpinan satu, ajaran satu, sakramen di mana-mana satu. Dan itulah yang membuat kita bangga. Saya ingin memutarkan, ya. Silakan dulu pertanyaan. Terima kasih Bapak Uskup atas wejangannya, pencerahannya buat kita bersama. Tapi kayaknya ada yang masih penasaran Kak ya? Betul banget. Mungkin
Mungkin teman-teman juga mau berinteraksi secara langsung Iya. dengan Bapak Uskup ya Kak Danang. Benar, mungkin mereka memiliki beberapa pertanyaan dalam diri mereka terkait kebanggaan diri mereka menjadi Katolik, gimana sih caranya atau gimana pun itu. Betul. Jadi kita akan membuka sesi Iya. Sesi tanya tanya jawab jawab. untuk teman-teman peserta Jamnas Sekami 2023. Lalu untuk sistematika tanya jawabnya, yang pertama tentu saja kami moderator akan menghitung nih 1, 2, 3 angkat tangan ya. Terus teman-teman semua angkat tangan, nanti kami akan memilih. Tenang aja semua bakal kebagian, gak ada yang namanya tribun gak kebagian. Jadi Bener di banget. sini akan ada yang bertanya, di tribun juga ada yang ada. bertanya dan juga di sebelah kanan saya akan ada yang bertanya. Lalu setelah dipilih oleh moderator, teman-teman akan Perkenalan ya. disebutkan nama, Nama, keuskupan, Keuskupan, Medan, Medan, dan dan Bawilnya. Bawil. Jadi untuk teman-teman panitia dimohon untuk bersiap mic-nya di tribun dan di depan kami ya. iya. Mungkin langsung aja kali ya Langsung Kak. aja Oke, ya. udah, aduh aku mau angkat tangan. Gitu. Sabar ya Dari, teman-teman. dari atas dulu aja Kak ya, biar mudah. Iya boleh, tapi kita hitung Gantian. dulu Kak. Oke. Hitung mundur dari 3 mungkin ya. Biar teman-teman langsung secepatnya angkat biar memiliki kesempatan untuk bertanya langsung Bertanya, kepada betul. Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin. Oke, kita hitung bareng-bareng kali ya. Iya. 3, 2, 2, 1. 1. Siapa yang mau tanya? Oke. Atas yang dari atas. Mungkin saya pilih dulu ya yang atas. Oke, atas dulu aja Yang Kak. atas itu. Oh. Ya, boleh minta tolong bantuannya. Saya milih itu. Mungkin Kak Gita pilih Kak, yang mana gitu. Sebentar, yang ini tadi aku Berdiri, kurang berdiri, jelas berdiri, nih lihatnya yang berdiri. sebelah kiri. Yang sini mana? Jangan turun dulu Ayo, tangannya. yang Oke. tribun sana. Yang sebelah kiri ini saya ulangi lagi ya, karena tadi ada yang Oh, naik, yang ada yang sini. turun, gak Boleh, ragu-ragu ulang. gitu. Yang sebelah kiri ya. Ulang. 3, 2, 1, angkat tangan. Oke. Oke, Yang mana, mungkin Kak? Pilih. kakaknya yang belakang itu. Yang itu Yang ya. memakai baju, hitam. iya baju Oke. abu-abu, iya betul. Untuk yang yang abu-abu sebelah tuh. kanan, Yang mungkin tribun nggak? depan atas. Yang depan atas apakah sudah Mana, ada nggak tadi kelihatan yang ya? dipilih? Adanya di tengah itu Kak. Oh ya, lalu yang sebelah kanan. Yang depan sini kayaknya tadi masnya yang depan ini loh Kak. Atau mau Yang diulang? ini? Oh, Oh, Yang sudah. Ini boleh, oke. Oke, yang Yang belakang itu di atas itu dipanggil Kak. tadi silakan berdiri agar Silakan berdiri panitia aja, teman-teman. agar panitia lebih Mari, gampang berdiri. untuk melihatnya. Yang atas itu lah. Ya, itu benar. Oke. Iya. Tepuk tangan bisa- dulu dong untuk teman-temannya yang mau bertanya. Oke. Langsung mic-nya ya, nanti Depan teman-teman satu, Kak, ya. bertanya satu Depan persatu, langsung diakumulasi Di situ pertanyaannya. Di situ Ya, aja, nggak di situ usah aja. turun, di situ aja. Oke. Mungkin langsung aja kali ya Kak, teman yang ada di tribun yang itu silakan untuk sesuai dari yang instruksi tadi. Nama keuskupan Medan Bawil. Bawil. Baik, Oke. terima kasih untuk kesempatannya untuk Bapak Uskup, para dirdios, para imam dan juga kakak-kakak pendamping dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nadina Priscilla, saya berasal dari Keuskupan Agung Medan, saya dari Medan Tamtama dan di Bawil 16, Thomas. Jadi terima kasih untuk Bapak Uskup. Saya ingin bertanya, kan tadi ada Bapak Uskup menjelaskan bahwa orang ateis tidak percaya ya, kayak mungkin maaf kata kayak menganggap orang Katolik itu berhalu kalau misalnya hostia itu atau hostia kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Tapi saya masih masih pernah menemukan bahwa orang Katolik sendiri pun hanya Katolik di KTP dan juga tidak percaya bahwa hostia kudus itu adalah tubuh dan darah Kristus sampai mungkin mereka dapat mempengaruhi yang lainnya. Mungkin bagaimana tanggapan untuk dari Bapak Uskup tentang orang Katolik yang tidak percaya bahwa hostia kudus itu adalah tubuh dan darah Kristus. Terima kasih. Oke, terima Terima kasih kasih. Teresia. Mungkin untuk Bapak Uskup kita tampung dulu pertanyaannya semua, nanti bakal dijawab satu persatu, kami bakal ingetin juga untuk pertanyaannya. Mungkin langsung tadi Kak, yang kakak Yang tunjuk atas siapa? aja dulu, yang Itu atas. Yang mana? Oh, Itu. Itu, iya silakan. Baik, perkenalkan nama saya Moses Orlando Tokyo. Saya akan menanyakan kepada Bapak Uskup Keuskupan Agung Merauke. Asalnya. Tepuk tangan dong. Bawil 3 Medan Pratama.
saya akan menanyakan kepada Bapak Uskup, kenapa anak Katolik satu tanda salibnya takut-takut? Itu yang saya boleh tanyakan. Iya. Sudah? Oke, terima kasih Francisco, tepuk tangan dong sekali lagi ya. Oke, mungkin tadi Kak Danang yang mana? Yang ini ya? Yang ini ya. Oke, mungkin langsung boleh berdiri aja sesuai tadi apa yang disebutkan. Nama, Perkenalkan, Nama, keuskupan, Medan sama Bawil. Ya. halo semuanya, perkenalkan. Dekat lagi boleh mungkin mic-nya biar kedengeran Iya. namanya. Perkenalkan, nama saya Kleidi Konstantinus Utuembun. Saya peserta Tisom dan juga Jamna. Saya berasal dari Keuskupan Amboina. Amboina. Romo, cita-cita saya, Monsinyor, cita-cita saya ingin menjadi seorang pastor. Amin. Tepuk tangan. Tangan dong. Saya mau bertanya bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pastor? Itu aja. Terima menarik kasih. ini. Bagaimana? Monsinyur. Cara. Dia saking Semoga ini bangganya. yang di sini nih besok ada yang kebalik ke sini. Siap. Masuk seminari. Amin. Amin. Sebentar saya salah sebentar ya. Ini ada titipan pengumuman. Boleh. Mohon pemilik mobil nomor AA 1280 VG Avanza warna hijau telur asin, mohon dipindahkan ke apa sih ya? Mobilnya menutupi jalan. Mobilnya menutupi jalan untuk akomodasi. Terima kasih. Oke, kita kembalikan acaranya. Monggo Ya, Mas. mungkin langsung aja dijawab mungkin oleh Monsinyur Yang Anton. atas tadi belum ya? 3 pertanyaan. 3 dulu aja. 3. Ya. Oke, yang pertama mungkin Bapak Uskup. Ya. Tadi Pertama yang orang tidak orang percaya Katolik itu ya. meragukan Ekaristi. Iya. Mungkin silakan. Nah memang itu sangat kasihan sekali. Kalau ada seorang Katolik meragukan perayaan hosti itu menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Kasihan sekali ya. Karena justru iman itulah disebutnya perayaan Ekaristi itu sumber dan puncak iman Katolik. Ya. Kalau sumbernya saja kita tidak percaya, bagaimana? Maka tadi disebut takut-takut ya. Takut-takut itu karena dia sumbernya saja tidak punya. Ya. Kasihan sekali. Jadi walaupun kita percaya atau tidak percaya, tubuh Kristus tetaplah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu tidak dipengaruhi oleh kepercayaan seseorang. Begitu dikonsekrasi oleh imam, maka hosti berubah menjadi tubuh Kristus. Ada banyak mujizat. Ada buku kumpulan mujizat berisi 60-an mujizat yang dikumpulkan oleh Carlo Acutis. Pernah dengar Carlo Acutis ya? Carlo Acutis adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Sejak komuni pertama ia selalu pergi ke gereja pagi dan menyambut komuni. Sejak itu ya, menyambut komuni dan apa yang dihasilkan karena dia begitu percaya kepada perayaan Ekaristi pada Yesus. Hasilnya apa? Menggerakkan dia juga untuk berbagi kepada orang miskin. Dia selalu memberi roti, membeli makanan kepada orang miskin. Pada usia, maka komuni usia berapa? 9, 10? Seperti itu ya. Maka bayangkan, umur 9 Carlo Acutis sudah melakukan itu. Sayang, maka ia bakatnya luar biasa dalam internet. Ya. Perayaan Ekaristi menjadi devosinya dan kemampuan untuk internet dia abdikan untuk mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi. Luar biasa. Ada banyak sebenarnya kisah tentang mujizat Ekaristi ya. Perubahan tentang. Ada orang juga yang misalnya nih, tidak percaya pada hosti itu. Ya. Kalian jangan coba-coba. Ya. Ada yang tidak percaya, ada orang yang menusuknya keluarlah darah. Salah satu mujizat. Ya. Ada yang waktu dia menjadi gumpalan daging. Ada macam-macam mujizat. Yang sampai sekarang di Lanciano masih ada. Ada begitu banyak mujizat-mujizat perayaan Ekaristi. Nah, apa yang luar biasa dari Carlo Acutis? Ia suka main, ia suka internet. Tapi dia berkata hanya 1 jam sehari untuk dirinya sendiri. Lebihnya untuk pengajaran termasuk untuk Ekaristi. Sakit leukemia pada usia 15 wafat. Dan kemudian setelah dikubur 15 tahun
kemudian tahun 2005, tahun 2020 dibuka dan tubuhnya masih utuh. Dan ia diangkat menjadi beato, sekarang dalam proses untuk menjadi santo. Dan ada mujizat yang luar biasa, seorang dari Amerika Latin yang dinyatakan oleh dokter tidak ada harapan hidup, berdoa kepada Carlo Acutis memohon mujizat kesembuhan luar biasa. Saya ada banyak peristiwa dengar baru-baru ini ya. Bukan cerita lama. Saya kalau di katedral banyak orang bercerita tentang mujizat Ekaristi. Sepasang suami istri datang kepada saya di luar kota berkata, Bapak Uskup tolong doakan saya, kami belum mempunyai anak sudah 12 tahun. Saya bilang, Ibu Bapak kalau perayaan Ekaristi, tubuh Kristus diangkat, darah Kristus diangkat, berdoa minta pada Yesus seraya menyembah. Karena itu adalah Yesus yang sama. Setahun kemudian di luar dugaan, saya sedang berkunjung pelantikan DPP, ada sepasang suami istri menunggu saya, minta foto, lalu dia berkata, Bapak Uskup ini bayi yang tahun lalu saya misa dalam perayaan Ekaristi. Luar biasa. Di katedral Bandung, seorang suami istri membawa bayinya berkata, Bapak Uskup, bayi ini akan segera dibawa ke Singapura karena menurut dokter ada kebocoran pada jantungnya. Tidak ada jalan tanpa dioperasi. Tapi saya kasihan melihat bayi ini belum berumur 1 tahun. Tapi harus kami lakukan, tolong doakan. Saya bilang doa, minta pada Yesus. Itu Yesus yang sama. Yang menyembuhkan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Minta pada Tuhan. Dia minta pada Tuhan, dia berangkat ke Singapura. Dokter berkata, diberi obat apa? Tidak jadi dioperasi. Kebocoran dinyatakan tidak ada. Ada banyak Ekaristi. Mujizat Ekaristi. Ya. Ada seorang ibu yang menangis terus karena dia tidak berbicara dengan anaknya. Anak laki-lakinya sekian tahun lamanya. Anaknya tidak mau berbicara. Ia berusaha berbagai cara lewat tidak bisa. Lalu dia berkata kepada saya, mohon doa. Saya bilang, doa, jangan saya. Doa pada Tuhan Yesus pada Ekaristi. Minta pada Yesus, lunakan anak itu. Seminggu kemudian dia datang pada saya. Bapak Uskup doakan besok saya akan ketemu dengan anak saya. Saya diperkenankan untuk berkunjung dengan anak saya. Sekarang sudah berdamai. Luar biasa. Maka kalau ada Bapak angkringan ini, tidak usah dikotbahkan, doakan di perayaan Ekaristi. Jadi kekuatan perayaan Ekaristi mujizat. Maka yang tadi itu tidak berani itu karena apa? Karena tidak yakin perayaan Ekaristi. Ini ada contoh yang bagus luar biasa dari wartawan nasional Indonesia berbicara cerita kepada saya langsung. Wartawan ini bekerja di Timur Tengah. Ya. Di Timur Tengah di wartawan perang yang cerita tentang perang. Istrinya di Jakarta. Lalu yang sana biasa tidak. Pada suatu hari naik bis semua dijaga oleh para militan dari negara sana. Lalu disuruh turun, berhenti bis, semua disuruh turun dan ditanya, "Are you Muslim?" "Yes." Suruh balik lagi. "Are you Muslim?" "Yes." Suruh balik lagi. Militan ya di negara sana. Dia Katolik. Kebetulan dia bekas seminari juga di sini, ya, mertuyudan gitu. Ya, tapi menikah. Dia bilang, saya Katolik, saya tidak mau menyangkal iman saya. Tapi saya juga tidak mau kehilangan nyawa saya. Saya kesini untuk apa? Untuk anak dan istri saya. Masakan karena saya mengaku Katolik, saya mati bagaimana anak istri. Tapi saya tidak mau menyangkal iman Katolik saya. Saya Katolik. Dia berkata begitu dalam hatinya. Tapi dia takut. Makin dekat, are you Muslim? Muslim. Are you Muslim? Muslim. Dia takut sekali, makin dekat. Lalu dia ingat apa? Berdoa kepada Bunda Maria. Dia bilang, Bunda Maria, engkau lahir di Israel. Cepatlah datang ke tanah Arab. Bukankah tanah Arab lebih dekat daripada ke Indonesia? Betul, itu yang diceritakan pada saya. Jadi saking takutnya dia. Makin dekat saja. Are you Muslim? Are you? Dia betul, ditodong pakai senjata.
Are you Muslim? Dia langsung bilang, I am Indonesian. Kaget. Yang membawa pistol. Dia bilang, Indonesian? Dia bilang, hey, he is our friends. Dipeluk. Dikira semua orang Indonesia itu Muslim. Selamat. Itu apa? Roh Kudus. Yesus berpesan kepada kita, jangan takut di hadapan para pemimpin, bahkan di muka pengadilan. Bapamu sendiri akan berbicara kepada kamu, kalau kita percaya. Mau jadi pastor? Luar biasa. Banyak berdoa sejak saat ini. Ya, rendah hati. Siapa lagi yang mau jadi pastor? Ayo ngacung. Nah, bagus. Siapa yang mau jadi pastor? Monsinyur. Ya. Siapa yang mau jadi pastor dilihat oleh Tuhan di surga? Siapa yang mau jadi pastor? Ya. Ini khusus untuk laki-laki. Siapa yang jadi suster? Ya. Bagus ya. Siapa yang mau jadi uskup? Nah, itu urusan paus. bukan cita-cita. Jadi kalau mau jadi pastor, mau jadi apapun sebetulnya ya, pertama-tama adalah menjadi seorang Katolik yang bangga. Baru jalan hidupnya ada pastor, ada suster, biarawan-biarawati, ada juga seorang bapak dan ibu seperti bapak ibu angkringan ini. Tetapi menjadi seorang Katolik. Saya tahu di beberapa rumah makan Katolik. Saya pernah masuk di beberapa. Kenapa? Karena di situ ada salib dan ada daun palma. Ya, yang itu artinya orang Katolik. Dan saya lihat ramai, luar biasa. Maka jangan pernah takut, mintalah berkat kepada Tuhan. Tuhan tahu jalan. Waktu ribut-ribut Gojek dengan apa? Dengan ojek online itu, tukang yang Gojek online kan ditimpukin gitu, pukulin ya. Di Jakarta itu ada jelas ditulisi. Ojek dan Gojek online ada bersama. Rezeki diatur oleh Tuhan. Luar biasa kan? Maka jangan pernah takut dengan menjadi seorang Katolik, karena urusan rezeki itu diatur dari Tuhan. Mantap. Mantap sekali ya Kak ya. Pencerahan dari Monsinyur ini sungguh asik banget buat kita terima gitu. Benar. Nah, biar kita makin kuat lagi nih Kak. Mungkin terakhir sebagai closing statement dari Bapak Uskup untuk peneguhan terakhir untuk teman-teman Jambore Nasional kami. Biar 2023. semakin semangat menjalani kekatolikan, semakin bangga menjadi anak Katolikmu. Terima kasih. Pertama saya bangga kepada mereka, itu ya luar biasa. Usia berapa? Umur? 18, 16. Ya, 18, 16, 18. Waktu saya seumur 16, 18 belum seberani ini. Karena zaman itu belum ada tisom. Ya, betul. Jadi luar biasa. Nanti adik-adik yang ada di sini terkasih akan luar biasa. Lebih dari saya. Saya begini setelah usia 40-50 tahun. Tapi dulu tidak. Maka saya yakin peserta Jambore Nasional kalau mendengarkan juga anjuran-anjuran tadi, kita tidak bangga menjadi Katolik karena kita tidak banyak tahu tentang Katolik tadi ya. Maka kalau ingin bangga, pelajari apa yang menjadi pengetahuan imam dan implementasikan apa yang menjadi kekuatan iman kita. Lalu yang kedua, ekaristi lagi. Kalau ada masalah apapun, ingat, saya seringkali ditanya, Bapak Uskup, apa rahasia sehat? Saya bilang ekaristi. Betul. Kenapa? Dalam keadaan COVID apapun saya selalu berbicara zaman COVID. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, ya, maka saya akan sembuh. Itu sungguh, sembuh lahir dan batin. Kan kita tahu yang disebut dengan stunting, ya. Orang yang stunting kekurangan gizi yang kronis terus menerus, sehingga pertumbuhan badan tidak bagus, ya. Yang menyebabkan otak kurang, menyebabkan juga mengancam bangsa Indonesia. Demikian juga kalau orang tidak komuni, orang Katolik akan mengalami stunting rohani. Imannya tidak berkembang. Imannya akan kerdil,
dan itu akan berbahaya bagi masa depan gereja. Maka supaya sehat, kuat, penuh berkat sebagai orang Katolik, komuni setiap hari. Saya akan menutup dengan satu video dari slide 29 tentang perayaan Ekaristi.